11 IPA 5 absen 30, dan pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui bagaimana cara membuat rendang sebagai salah satu bagian dari proses pengolahan bahan pangan hewani. Simak videonya ya. Bahan utama yang diperlukan adalah daging sapi. Di sini saya menggunakan daging sapi sebanyak 250 gram. Selanjutnya, bahan yang diperlukan adalah minyak goreng secukupnya. Kemudian terdapat santan kelapa. Di sini saya menggunakan sebanyak 3 gelas santan kelapa. Setelah itu garam sebanyak 1 sendok makan. Adapun bumbu utama yang diperlukan adalah cabai merah, bawang putih, bawang merah, daun kunyit, jahe, kunyit, lengkuas, daun jeruk, ketumbar, dan kemiri. Langkah pertama yakni dengan menghaluskan semua bumbu-bumbu. Setelah menghaluskan bumbu, kemudian tuangkan minyak ke dalam wajan. Setelah dituangkan minyak, selanjutnya masukkan bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya bersamaan ke dalam wajan, kemudian aduk rata. Aduk terus hingga bumbu terasa harum dan usahakan menggunakan api yang sedang. Kemudian masukkan semua santan kelapa bersamaan dengan bumbu halus tadi dan aduk rata secara terus-menerus hingga santan mendidih. Sembari menunggu mendidih, masukkan daun kunyit dan daun jeruk yang telah disiapkan tadi. Setelah santannya mendidih, masukkan semua potongan dagingnya. Aduk terus agar semua bumbu dapat meresap pada daging dan masak hingga kuah santan mulai menyusut dan sedikit. Jangan lupa untuk menambahkan garam ataupun kaldu bubuk secukupnya. A few moments later. Jika dagingnya sudah empuk dan mulai berwarna lebih kecoklatan, serta kuah santannya pun mulai mengering dan mengeluarkan minyak, maka rendang sudah siap untuk dipindahkan ke wadah penyajian. Kami akan mencicipi masakan dari Patricia Pinkan sebagai bagian dari proyek kolaborasi. Mari kita coba. Enak loh. Bumbunya? Masuk ke dalam. Meresap ya? Meresap ke dalam dagingnya. Coba saya lihat. Saya juga mau rasa. Dari tekstur dagingnya sangat empuk ya. Jangan dihabisin ya. Mantap, bumbunya sangat terasa. Ciri khas rendangnya sangat kental ya. Dagingnya juga empuk. Oke, terima kasih. Dadah.
makan dulu ya. Untuk informasi nilai gizi dari rendang, di sini saya menggunakan satu porsi atau setara dengan 240 gram, di mana satu porsi ini terdiri dari energi total yakni 468 kalori, kemudian lemak total 26,57 gram, adapun protein dengan total 47,23 gram, karbohidrat yang terdiri dari serat, gula, sodium, dan kalium dengan total 10,78 gram. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kandungan gizi yang terdapat di dalam rendang. Proses pengolahan rendang itu akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang terdapat di dalam rendang itu sendiri, baik secara positif maupun secara negatif. Secara positif, pengolahan yang sedemikian kompleks itu akan mempermudah usus dalam mencerna daging karena tekstur dagingnya lembut ataupun empuk. Selain itu, jenis protein daging rendang paling mudah dicerna dibandingkan dengan daging kalio ataupun daging mentah lainnya. Sehingga ketika melalui usus, asam amino dari daging rendang itu akan paling banyak diserap dan masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk itu pastinya kita sering kali bertanya-tanya, apakah sebenarnya rendang itu baik untuk kesehatan? Mari kita ulas bersama-sama. Bahan baku utama dalam pembuatan rendang adalah daging merah, yang dimana daging merah ini sebenarnya mengandung banyak asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Namun, salah satu pembuat bahan rendang, yakni santan, itu mengandung asam lemak jenuh yang cukup tinggi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mengapa rendang itu berisiko untuk kesehatan kita. Menurut American Heart Association, asam lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah, sehingga konsumsi kolesterol total harian sebaiknya perlu dibatasi. Karena peningkatan kadar kolesterol di dalam darah juga meningkatkan resiko penyakit jantung koroner maupun stroke. Untuk itu, jika kalian ingin tetap mengonsumsi rendang, tips utamanya adalah selama kalian memakan rendang itu harus diimbangi dengan asupan sayuran rebus, di mana dengan adanya asupan sayuran rebus ini dapat memenuhi kebutuhan serat serta mineral yang dapat menetralisir lemak jenuh pada rendang. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan rendang sekaligus informasi nilai gizi dari rendang. Untuk itu, saya berpesan kepada kalian semua agar tetap melestarikan makanan-makanan khas daerah kita sebagai salah satu warisan leluhur bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.